Usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel, pemuda berinisial AL akhirnya dapat bertemu keluarga. Upaya keluarga bersama kuasa hukum untuk membebaskan AL dari sekapan manajemen berhasil usai meminta bantuan pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan. Tak hanya disekap dan diperlakukan secara kasar, warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung serang. Selain menyita 2 bilah senjata tajam dan 2 unit sepeda motor, polisi juga terus memburu sejumlah pelaku lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria babak belur dihajar warga usai terpergok membobol rumah warga dan mencuri tabung gas 3 kg di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berjumlah 2 orang, satu pelaku lain berhasil melarikan diri. Seorang pria membobol rumah warga dan mencuri tabung gas 3 kg tertangkap warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berhasil dikejar dan babak belur dihakimi warga. Berdasarkan informasi warga, aksi pencurian ini dilakukan 2 orang pelaku. Satu pelaku lainnya lolos melarikan diri. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek Cengkareng. Ya semalam dia kan ada di mari, saya dari luar. Nah tersangka dari sini nih pelakunya nih. Saya tanya, ngapain bang? Dia nyengir doang. Nyengir pas saya mau buka kunci, gemboknya udah nggak ada. Pas buka pintu, lemari udah acak-acakan. Ternyata dia korban, pelaku udah lari. Gasnya ada di gang sebelah. Yang sempat diambil apa dong? Gas 3 kilo. Ada tuh gas 3 kilo. Handphone ada. Oh jadi yang sempat dibawa kabur gas itu aja? Dompet. Cuma nggak ada apa-apanya. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cengkareng, sedangkan satu pelaku lainnya masih dalam pencarian polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga cemburu, seorang pengamen nekat menusuk temannya sendiri hingga tewas di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas saat mendapat perawatan di rumah sakit. Seorang pengamen di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas ditikam temannya sendiri. Diduga insiden terjadi karena masalah asmara cinta segitiga. Perselisihan dipicu rasa cemburu terhadap seorang perempuan yang mereka kenal. Sebelum terjadinya penusukan, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hingga adu jotos di jalan yang tak jauh dari lokasi tewasnya korban. Warga sempat melerai, ternyata keributan berlanjut di sebuah kontrakan hingga terjadi penusukan. Korban yang mendapat tusukan di dada sebelah kiri dan perut sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Pelaku sempat melarikan diri, namun pelariannya tak berlangsung lama karena akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman. Terduga pelaku sempat melarikan diri, tapi alhamdulillah hari ini sudah berhasil kita amankan. Polisi masih menyelidiki dan memeriksa saksi untuk mengetahui kronologi dan penyebab pasti penusukan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Diduga curi 10 raket padel senilai 50 juta rupiah, karyawan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dianiaya dan disekap pihak manajemen. Kini 4 pelaku penyekapan ditetapkan polisi sebagai tersangka. Mana bang? Udah ketemu? usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel, pemuda berinisial AL akhirnya dapat bertemu keluarga. Upaya keluarga bersama kuasa hukum untuk membebaskan AL dari sekapan manajemen berhasil usai meminta bantuan pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan. Tak hanya disekap dan diperlakukan secara kasar, AL yang juga karyawan lapangan padel juga dianiaya hingga mengalami luka di bagian mata, mulut, dan kaki. Pemicu penyekapan ini berawal dari tindakan pencurian yang dilakukan di tempat kerjanya. 2 bulan bekerja di lapangan padel, korban mencuri 10 raket yang akhirnya diketahui pihak manajemen dengan total kerugian mencapai 50 juta rupiah.
Bukannya membuat laporan, pihak manajemen Padel justru melakukan tindakan sepihak dengan menyekap dan menganiaya AL. Keluarga korban pun berjanji akan berganti rugi dengan melakukan mencicil pembayaran sebanyak Rp1 juta per bulan. Namun ditolak pihak manajemen hingga 2 kendaraan milik keluarga dirampas pihak manajemen sebagai jaminan. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu 2 laporan. 1 laporan perampasan motor adiknya, yang 2 adalah penyekapan, penganiayaan, kemudian penganiayaan berat ini, kemudian ada beberapa pasal yang seperti adalah intimidasi, Bang. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di ruang belakang. Aksi penyekapan ini diduga dilatar belakangi pencurian yang dilakukan salah satu korban penyekapan. Pencurian tersebut dibantu 2 orang lainnya yang diminta untuk mengantarkan barang curian. Ini barang untuk tawanan perang ini. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Ini sudah biasa dipasung katanya di sini. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar Rp50 juta, namun ketiga pemuda yang disekap tak juga dilepaskan. Kemudian salah satu keluarga korban melapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ke-3 orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan. Sehingga kemarin Piket Reskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap 2 pelaku penyekapan dan sedang mendalami kasus guna mencari kemungkinan ada tidaknya pelaku lain. Seorang bocah mengalami luka di tangannya akibat diserang buaya di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Korban awalnya mencari kepiting di muara sungai. Bocah berusia 13 tahun, warga Kuala Batahan, Mandailing, Natal harus mendapat pengobatan di puskesmas karena luka di bagian tangannya. Korban diserang seekor buaya saat mencari kepiting di muara sungai Batahan. Korban seorang diri mencari kepiting di lumpur sungai, namun tiba-tiba muncul buaya dan langsung menyerang tangan korban. Korban berteriak dan minta tolong, membuat warga berdatangan serta menyelamatkan. Sungai Batahan dikenal sebagai habitat buaya muara dan berulang kali ternak warga dimangsa. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.